Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai awalan saya ingin mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan kesehatan dan kesabaran kepada kita semua. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah hadir pada malam ini di tengah capek ya, kecapean habis pekerjaan seharian tadi. Hari ini insya Allah saya akan mencoba menyampaikan hasil dari penelitian tindakan kelas saya yang sebenarnya masih banyak kekurangan karena memang waktu yang saya kerjakan ini memang seperti tadi Ustadz Edi bilang seperti proyek Roro Jonggrang gitu. Proposal aja sehari kalau nggak salah proposal itu, jadi harus memang kalau banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya juga sangat terbantu oleh support dari semuanya ya, terutama dari Ustadz Edi Wiono juga yang banyak membantu saya. Baik, Ustadz dan Ustazah, saya akan menyampaikan PowerPoint dari penelitian saya. Sudah terlihat ya? Belum kelihatan dari sini. Oh, ya, ini sinyalnya masih ini. Kelihatan saya. Udah nampak semuanya? Ya. Ada Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, ini adalah judul dari PTK saya, yaitu upaya meningkatkan minat belajar IPS melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif dengan media teka-teki silang pada siswa kelas 9E SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang tahun ajaran 2020-2021. Di sini mengikuti saran dari dosen pembimbing, mengapa tidak menyebutkan materi dari mapel IPS karena menurut beliau karena penelitian tindakan kelas itu 2 siklus, kalau materinya itu aja akan membuat bosan anak-anak dan nggak begitu kata menurut beliau gitu. Jadi saya juga mengikuti saran beliau. Nah, ini kita mulai dari bab pendahuluan. Pendahuluan ini latar belakang masalah. Ini saya kutip dari MGMP IPS Lombok Utara bahwa dalam pembelajaran IPS, guru harus dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh antusias bagi siswa. Dalam kegiatan pembelajaran IPS yang menyenangkan, guru harus didukung oleh alat belajar yang menarik minat belajar sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian menurut Pak Samlawi Fakih bahwa mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang membosankan, oleh karena itu diperlukan media yang dapat menarik minat siswa untuk belajar. Kemudian juga di Nurul Fikri, guru-guru itu sebenarnya sudah memahami bentuk-bentuk metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali guru terpaksa menggunakan metode konvensional karena guru mengalami beberapa kesulitan dalam menghadapi para siswa yang memberikan respon kurang berminat terhadap mata pelajaran IPS. Nah, guru IPS di kelas 9E SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang menemukan rendahnya minat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran. Identifikasi masalah, pertama, media atau pembelajaran yang kurang tepat, kemudian siswa kurang berkonsentrasi saat pembelajaran IPS, minat siswa pada saat pembelajaran masih rendah, kemudian metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak menarik minat siswa. Lanjutnya pemilihan masalah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan ini pemilihan masalahnya yaitu pada minat belajar siswa kurang atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari hal tersebut, peneliti akan memperbaikinya melalui penggunaan media pembelajaran teka-teki silang pada mata pelajaran IPS kelas 9E SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Rumusan masalah ada 2, yaitu bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran IPS. Kedua, bagaimana penggunaan media teka-teki silang
dapat meningkatkan minat belajar IPS pada siswa kelas 9E SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang, Banten. Tujuan penelitian sesuai dengan tujuan masalah yang telah ditentukan, rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 9E SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Ini saya ambil, kemudian manfaat penelitian. Saya ambil satu saya dulu, yaitu manfaat bagi siswa. Di sini memberikan sajian pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi siswa. Kemudian manfaat yang kedua, diharapkan bisa meningkatkan minat belajar siswa untuk belajar IPS. Yang ketiga, meningkatkan hasil belajar siswa untuk belajar IPS. Sebenarnya manfaat juga ada untuk sekolah dan ada guru. Bisa lewati. Kemudian kajian pustaka bab 2. Pengertian tindakan kelas, ini saya ambil dari tulisan Pak Muhlisin Riyadi. Dikatakan penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian di dalam kelas berupa tindakan tertentu yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar guna meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kucingnya masuk. Kemudian langkah-langkah penelitian tindakan kelas, yaitu prosedur kerja dalam penelitian tindakan kelas terdiri atas 4 komponen, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan atau acting, pengamatan observing, dan refleksi atau reflecting, dan seterusnya sampai perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai atau kriteria keberhasilan. Kemudian minat belajar, saya ambil dari pendapat John Keller tahun 1990 mendeskripsikan minat belajar dan motivasi belajar siswa melalui 4 komponen utama. Sesuai dengan nama model yang disungguhkan, yaitu ARCS atau Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction, atau dalam bahasa Indonesia atensi, perhatian, relevansi, kesesuaian, kepercayaan diri. Jadi ada 4 ini yang saya jadikan, ini nanti akan saya jadikan indikator, tapi saya ambil 3. Ini juga atas saran dari dosen pembimbing. Kemudian hakikat belajar IPS. Hakikat belajar IPS yaitu pembelajaran ilmu pendidikan sosial ataupun pengetahuan sosial bertujuan agar siswa mampu mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial yang berguna bagi kemajuan dirinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut pendapat dari Saidi Harjo tahun 2005. Kemudian pengertian teka-teki silang. Ini dikutip dari model pembelajaran crossword puzzle atau teka-teki silang oleh Fathan Amirul Huda. Dikatakan bahwa dalam teka-teki silang disediakan sejumlah pertanyaan atau kata frase sebagai kunci untuk mengisi serangkaian kotak-kotak kosong yang didesain sedemikian rupa. Kemudian pengertian pembelajaran kooperatif menurut Slavin dalam Isjoni tahun 2009. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitiannya adalah tindakan kelas atau classroom action research. Kemudian ini desain penelitiannya saya ambil dari model Kamis dan Taggart. Seperti ini, dari perencanaan, kemudian ada tindakan atau pelaksanaan, observasi, kemudian refleksi, kembali lagi kepada perencanaan berdasarkan siklus pertama, kemudian dilanjut tindakan, kemudian observasi dan refleksi. Selanjutnya subjek penelitian. Siswa kelas 9E SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang. Tempat dan waktu pelaksanaan SMP Islam Nurul Fikri Boarding School Serang, dan ini waktu pelaksanaan Oktober 2020. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi dan dokumentasi. Jadi observer ya. Kemudian instrumen penelitiannya adalah catatan lapangan dan lembar observasi.
Kemudian teknik analisa data kualitatif ini mengacu pada metode analisis dari Miles and Haberman. Metode ini terdiri atas tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian. Nah, ini hasil penelitian yang didapat dari 2 siklus. Jadi saya melaksanakannya 2 siklus. Jadi siklus yang pertama didapat indikator itu saya ada 3. Saya ambil indikatornya adalah perhatian, partisipasi, dan perasaan senang. Ini dari teori minat tadi. Nah, ini dari perhatian. Ini pada kriteria baik, cukup, kurang, itu yang kriteria baik ini yang siklus pertama 16%, kemudian pada siklus kedua terjadi peningkatan menjadi 48%. Sedangkan kriteria penilaian cukup itu 45%, terjadi peningkatan 3% menjadi 48%. Sedangkan yang kurang itu 39%, berkurang menjadi 3%, dan kita semuanya mengerjakan. Kemudian yang partisipasi di sini nanti rubriknya akan saya perlihatkan. Partisipasi di sini ada baik, cukup, dan kurang. Nah, di sini partisipasi terjadi penurunan, yaitu pada kriteria penilaian baik dari 29% menjadi 26%. Kemudian cukup dari 23% menjadi 19%. Justru peningkatan terjadi pada kurang, yang hanya mengerjakan 1 saja dari kriteria penilaian, yaitu dari 42% menjadi 55%. Tapi yang menggembirakan adalah semuanya mengerjakan. Kalau pada siklus pertama masih ada 6% yang tidak mengerjakan, tapi pada siklus 2 sudah tidak ada, jadi semua mengerjakan. Dan indikator yang ketiga dari minat adalah perasaan senang, yaitu baik. Pada baik itu terjadi penurunan sekitar dari 45% menjadi 26%, sedangkan cukup, nah ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 13% menjadi 65%. Yang kurang tetap 42%, pada siklus kedua 42%, dan semua mengerjakan. Nah, ini kalau dijadikan grafik seperti ini hasil penelitiannya. Jadi berdasarkan grafik di samping, terlihat pada indikator perhatian terjadi peningkatan pada kondisi yang baik dan cukup, dan ini terjadi penurunan pada yang ini kriteria kurang. Jadi ada untuk indikator perhatian terjadi peningkatan. Kemudian pada indikator partisipasi bisa dilihat pada grafik di samping, justru terjadi penurunan pada kriteria baik dan cukup, dan terjadi kriteria pada kurang itu terjadi peningkatan. Jadi banyak anak-anak yang justru pada siklus kedua kurang partisipasinya. Nah, ini jadi mereka itu kalau dilihat dari data lapangan, mereka ini aktif ketika sedang mengerjakan teka-teki silang gitu. Tapi ketika di luar itu, ketika sedang di awal-awal persepsi, kemudian di evaluasi, umpan balik, kemudian refleksi, kemudian juga awal-awal itu penyampaian persepsi itu mereka semua cenderung diam. Sedikit saja yang aktif ya. Sedangkan mereka ketika sedang mengerjakan teka-teki silang, mereka cukup aktif. Hampir semuanya yang di sana itu aktif, yang biasanya tidak aktif di kegiatan-kegiatan selain ketika mengerjakan teka-teki silang. Nah, ini indikator perasaan senang. Indikator perasaan senang di sini kriterianya, tadi saya perlu kasih tahu di sini. Di sini nggak disebutkan. Nah, ini di sini pada kriteria senang itu, di sini yang kenaikannya cukup tinggi itu pada kriteria cukup, yaitu di antara 3 kriteria itu hanya 2 yang mereka miliki. Kan di sini ada perasaan senang itu saya ambil dari
berdasarkan teori itu senang mengikuti pelajaran, atau tidak ada perasaan bosan, atau hadir dalam pelajaran. Nah, yang cukup itu hanya 2 aja dari 3 kriteria ini yang mereka miliki. Gitu. Kemudian yang penilaian baik terjadi penurunan. Sedangkan pada yang kurang ini tetap. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut. 1. Penggunaan media teka-teki silang tidak secara signifikan meningkatkan minat belajar siswa, terutama pada indikator partisipasi. Kemudian yang kedua, penggunaan media teka-teki silang secara signifikan meningkatkan perhatian dan perasaan senang siswa pada mata pelajaran IPS. Saran tersebut antara lain adalah guru lebih mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat membuat siswa meningkat minat belajarnya. Kedua, guru mengembangkan penggunaan media pembelajaran yang lebih variatif untuk mengupayakan peningkatan minat belajar siswa. Sebelumnya saya akan lihat rubrik penilaian dari tadi yang observasi. Rubrik. Ini kalau ini lembar observasi guru. Lembar observasi guru, ada lembar observasi guru, kemudian ada lembar kegiatan siswa, ini yang tadi saya sampaikan. Ada perhatian, keterlibatan siswa, perasaan senang. Pada indikator perhatian, di sini saya ambil pertama, bila siswa memiliki 3 kriteria ini: mendengarkan penjelasan guru, mencatat materi, fokus pada kegiatan pembelajaran. Kemudian perhatian, ini siswa hanya memiliki 2 kriteria dari 3 kriteria ini, maka dia dapat nilainya 2. Kemudian siswa hanya memiliki 1 kriteria dari 3 kriteria yang disebutkan, dapat 1. Sebenarnya masih ada 1 lagi tadi 0 kalau sama sekali tidak memiliki kriteria ini. Nah, ini belum saya masukkan di sini. Kemudian partisipasi atau keterlibatan siswa, bila siswa memiliki 3 kriteria ini: aktif dalam diskusi, aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan dari guru. Nah, kalau dia hanya memiliki 2 dari kriteria ini, maka dia hanya dapat 2, kalau 1 dapat 1, dan kalau tidak memiliki kriteria ini berarti dia 0. Kemudian perasaan senang, ini bila memiliki 3 kriteria ini, dia dapat nilai full 3, yaitu senang mengikuti pelajaran. Ini saya indikasikan dengan menyalakan kamera sebenarnya. Kemudian tidak ada perasaan bosan. Terbalik, sini ada. Senang mengikuti pelajaran, kemudian tidak ada perasaan bosan, hadir saat pelajaran ini dengan menyalakan kamera. Kemudian dia akan dapat nilai 2 kalau hanya memiliki 2 dari 3 kriteria ini, dan seterusnya. Kemudian ini sebenarnya penilaian ini juga sangat terbantu dengan catatan lapangan. Catatan lapangan ini masih kosong observasinya. Lembar catatan lapangan. Catatan lapangan ini terbantu sekali dengan rekaman video. Sekedar pemberitahuan, kemarin yang membantu saya dalam kegiatan PTK ini ada Ustadz Aris, kemudian ada Ustadz Septi, dan Ustadz Edi Wiono. Itu sangat membantu saya dalam kegiatan PTK ini. Kemudian pada refleksi pada siklus 1 itu ada beberapa masukan, yaitu di-share aja ya biar kelihatan. Pada siklus 1 ini. Pada siklus 1 ini ada refleksi, yaitu bahwa kurangnya persiapan di sini. Karena memang pada saat itu saya belum membagikan teka-teki silang di Google Classroom. Jadi pas
pas mulai pelajaran baru saya share, jadi itu cukup menyita waktu. Kemudian di lain pihak observer juga mengalami kesulitan untuk mengamati minat belajar siswa apabila dilaksanakan secara online, karena anak-anak tidak terlihat ekspresi rasa senang. Kadang-kadang wajahnya seperti perhatian, tapi mungkin perhatiannya sedang membuka membuka laman yang lain, membuka website yang lain gitu, bukan memperhatikan pelajaran. Kemudian pada teka-teki silang juga kurang simpel. Saya pertanyaannya terlalu panjang karena saya berpikir bagaimana agar hot. Ternyata teka-teki silang nggak bisa dibuat dengan pertanyaan yang hot. Jadi memang dia dari kekurangan dalam teka-teki silang itu memang nggak bisa pertanyaannya itu terlalu rumit. Jadi hanya yang simpel-simpel saja. Kemudian ketika mengajukan pertanyaan, saya terlihat kurang memberikan waktu pada siswa untuk berpikir. Jadi harus pada siklus 2 saya perbaiki dengan memberikan waktu atau saya menunggu anak-anak menjawab. Gitu. Kemudian pada siswa masih terlihat tidak melaksanakan diskusi dan mengerjakan teka-teki silang, itu satu kelompok, itu sampai akhir pembelajaran dengan alasan tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian pada siklus 2 refleksinya adalah pada siklus 2 nih. Masih ada siswa yang tidak menyalakan kamera, terutama setelah dibagi menjadi kelompok kecil atau ketika sedang pengerjaan TTS, dan semua tahapan pembelajaran terlaksana, terlihat siswa hanya aktif pada saat diskusi mengerjakan teka-teki silang. Demikian Ustadz dan Ustazah pemaparan saya tentang dari PTK saya. Semoga bisa dipahami dan mohon maaf bila banyak kekurangan karena memang mengerjakannya dengan tidak profesional gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan menyapa dulu ini pesertanya, ternyata turun naik ya. Jadi pertama tadi awalnya kita buka 11 orang, kemudian peserta terbanyak tadi mencapai 21 orang. Sekarang tinggal 16. Jazakallahu khairan yang tetap semangat pada channel ini, semoga berkah. Silakan yang mau bertanya. Presentasi yang sudah disampaikan dan luar biasa, mereka sudah sampai pada titik ini, pada 3 presenter yang sudah hari ini mempresentasikan. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini, tadi Ustazah Nur sama Pak Imam kan pilih teka-teki silang dan tadi word square ya. Nah, kalau word square insya Allah saya paham lah bagaimana cara kerjanya. Cuma yang ingin saya tanyakan itu gini, kenapa memilih instrumen itu dan bagaimana teman-teman menyikapi terkait berpikir kritis. Jadi apakah dengan menggunakan metode atau menggunakan teka-teki silang maupun word square ya, apakah kemudian memunculkannya sikap atau sifat berpikir kritis pada saat pembelajaran? Itu aja kali, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Maaf agak ribet, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Putra yang telah menanyakan. Ya. Jadi teka-teki silang itu memang tadi saya sudah sampaikan. Jadi waktu di awal saya juga berpikir karena memang di PPG itu memang kita tuh sangat diracunin dengan agar berpikir hot gitu ya. Jadi semua soal juga di teka-teki silang itu, walaupun saya sudah baca kekurangan teka-teki silang itu, dia memang simple, pertanyaan harus simple. Tapi saya berpikir gimana caranya biar tetap hot gitu. Saya buat pertanyaan-pertanyaan yang ya walaupun nggak hot, nggak sampai C4, tapi mereka harus berpikir untuk mendapatkannya. Ternyata itu nggak cocok gitu, anak-anak malah susah. Ternyata dan masukan dari dosen waktu itu, karena memang yang saya teliti kan minat dan teka-teki silang itu cenderung sebagai sesuatu permainan yang menyenangkan, diharapkan gitu anak-anak untuk berminat begitu Ustadz. Jadi memang tidak di teka-teki silang itu tidak bukan pada tempatnya untuk menjadikan anak-anak diajak berpikir hot gitu. Jadi ini memang hanya untuk memicu
diharapkan tadinya dengan teka-teki silang itu anak-anak ada peningkatan minat untuk belajar IPS gitu Ustadz. Baik Ustazah dan Ustadz Imam. Tidak setuju.